Selamat datang kembali di channelku. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan untuk yang baru bergabung, selamat datang dan semoga betah ya. Dan tema pilih kartu hari ini yaitu kabar orang yang menyakiti kita. Maksudnya di sini bukan untuk kepo ya, atau kita tuh lihat dia kayak gimana, tapi bagaimanakah keadaan dia sekarang, apakah dia masih baik-baik saja atau memang dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan aku akan bilang dan terus bilang kalau ini merupakan reading hiburan aja, jadi belum tentu resonate ke semua orang. Dan kalau misalnya video ini ada di beranda kamu, barangkali memang pesannya buat kamu, beranda YouTube kamu ya, bukan beranda yang lain. Tapi kalau misalnya nggak resonate, mungkin kalian bisa tunggu episode selanjutnya atau bisa cari di video lain. Siapa tahu memang resonate. Ya, seperti biasa nih, ada 3 pilihan ya. Kartu 1, kartu 2, sama kartu 3. Kalian bebas pilih mana aja. Pilih ini. Terus 7 sword, 5 wands, sama 4 wands, atau 7 swords, 5 wands, sama 5 wands, atau 4 wands, atau mungkin ketiganya boleh. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya untuk 5 of wands dan 4 of wands. Oke, di sini ada 7 of swords. Bagaimana keadaan dia sekarang yang menyakiti kamu? Karena taplak aku lagi dicuci, makanya aku nggak pakai dulu. Oke, ada one of sword, ada four of sword, sama the magician. Oke, kita geser dulu aja kartunya. Oke, bagaimana keadaan dia sekarang? Bisa kita lihat di sini ya, di 7 sword, keadaan dia sekarang memang sedang tidak baik-baik saja. Dia sebenarnya merasa bersalah, tapi karena egonya lebih besar, jadi dia lebih merasa menjadi korban alias playing victim daripada dia merenung, memperbaiki diri dan introspeksi. Kenapa kayak begitu? Karena di sini dia itu melekat. Kemelekatan itu masih ada. Sangat erat lah dengan dia. Kemelekatan itu sesuatu yang sangat erat di dia, kayak ego, dendam, sakit hati. Seandainya dia bisa melepas rasa sakit hati, dendamnya dia tidak akan sampai blunder untuk sekarang. Kenapa aku bilang blunder? Karena di sini di 7 of sword dia pun tidak diterima di mana-mana. Sebenarnya dia tuh tertekan, cuman menyembunyikan emosinya aja. Dan sebenarnya merenung juga kesalahan di masa lalu, tapi karena di sini faktornya merasa mental korbannya lebih tinggi, dia nggak akan mengakui kesalahan itu. Dan sekarang di Four of Pentacles, aku juga lihatnya dia seperti katak dalam tempurung. Kenapa kayak gitu? Karena menganggap bahwa orang-orang harus berpihak padanya. Orang-orang harus mengasihani dia yang terzolimi dan tersakiti.
Padahal nyatanya, oke, The Magician di sini dia seharusnya belajar untuk melepaskan hal-hal yang berbau ke duniawian. Keduniawian di sini bukan melepas uang atau enggak ya, tapi lebih ke kayak melepaskan diri dari sesuatu yang memang tidak dilakukan, atau dendam-dendam semata yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Bukan dia pergi merenung terus sok-sokan belajar kemampuan baru untuk balas dendam. Untuk pas satu, saya boleh gak ya ketawa di sini? Dia ini kalau dibilang merasa bersalah, iya. Kabarnya ya ini dia juga blunder di sini kabarnya. Aku bilang merasa bersalah, iya, tapi dikit karena dia kemakan ego, masih tidak bisa melepaskan rasa sakit hati dan dendam yang sebenarnya dia buat sendiri, bukan dari orang lain atau dari kamu. Dia masih merasa terkungkung dan menganggap bahwa semua orang tidak adil padanya, termasuk kamu. Dan dia berusaha untuk balas dendam. Apa itu balas dendamnya? Ya entah apa, aku nggak tahu, tapi yang pasti manifestasi gitu loh. Kayak dia berpikir bahwa kamu harus kena ini, kena itu, dalam artian yang kurang baik. Jadi kesimpulannya, keadaannya ya masih sama kayak dulu. Mental korban, padahal tidak ada yang menyakiti dia. Malah kamu yang sebenarnya disakiti. Oke ya, kita lihat oracle-nya. Kebalik ya. Satu lagi. Dan aku mau kasih bocoran, sebenarnya ini adalah tag keempat kalinya, karena tadi sebenarnya bukan pakai kartu ini kecuali oracle-nya. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi ya untuk saat ini setelah saya berdoa dan lain-lain, puji Tuhannya lancar. Puji Tuhan lancar di file 1. Oke, kita lihat oracle-nya. Oke, the lover and the beloved. When you move into the unknown, beyond everything, the beloved caresses you. Ya, kalian mungkin bisa baca sendiri, karena lumayan panjang sih. Oke, jadi untuk oracle ini aku agak paham maksudnya gimana. Dia melakukan itu karena sebenarnya ingin disayang, ingin dicintai oleh semua orang. Makanya dia melakukan segala cara supaya dianggap, termasuk ke kamu gitu. Dan dia merasa kalau misalnya ada orang yang tanpa sengaja cari gara-gara ke dia, itu dia merasa lu jangan main-main sama gue bukan orang sembarangan. Dia ingin membuktikan validasi diri dia. Makanya ketika dia menyakiti kamu, dialah yang merasa tersakiti. Terus oracle yang kedua, the Angel Raspberry.
Tell me the truth. I asked love. What are you? I am the everlasting life. Love said, I am the recurring joy of the living. Nah, di sini ya. Kalian bisa baca. Dia melakukan ini karena memang dia butuh. Kok bisa butuh? Ya, karena di hidupnya sendiri tidak ada yang mengakui dia. Jadi dia butuh divalidasi terus-menerus untuk pengakuan supaya dia itu eksis, supaya dia itu bisa diandalkan, sampai akhirnya dia tidak sadar kalau dia itu juga menyakiti orang lain. Bukan dianya yang sebenarnya tersakiti. Kalau dibilang kabarnya sekarang, ya ini dia sedang terkungkung, sedang tidak bisa ngapa-ngapain, dan berusaha untuk membalas dendam dari manifestasi negatif yang ada di pikirannya. Dia belum bisa untuk mengontrol emosi, mengontrol ego, sama mengontrol mana yang harus dia balas dendam, mana yang enggak. Hanya karena dia merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kok gimana gitu ya file 1. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hey file 2, ini bacaan kalian ya. Ada 5 of Wands. Kita kocok dulu kartunya. Oke. Yo. Oke. Ada 5 of Wands di sini. Bagaimana keadaannya? Dia amat sangat menyesal menyakiti kamu. Kok menyesal? Ya, karena di sini dia sadar kalau perbuatan dia tidak baik. Sebenarnya dia sadar kalau perbuatan dia tidak baik dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Tapi di sini dia yang bingung di 6 swords ya. Tadi kan di sini 2 of swords alias 2 pedang. Kalau di sini dia pengen memulai lagi dari awal sama kamu. Tapi kamunya yang sudah terlalu jauh dan sudah meninggalkan dia. Wajar sih kamu ninggalin dia karena memang dia sering banget menyakiti, tapi kamu berusaha untuk memaafkan dan pada akhirnya kamu tidak bisa mentolerir lagi dia itu. Dan dia sekarang sedang berusaha untuk melihat sisi gelapnya sendiri dan berusaha untuk mengontrol. Mengontrol di sini bukan kayak apa ya? Dia tuh belajar gitu, tapi malah menekan. Kurang baiknya memang di sini dia menekan rasa, bukan mengontrol. Kayak dia di sini kan kelihatan di strength di sini berusaha lawan. Padahal
rasa itu bisa jadi jinak kalau memang kita bisa mengendalikan. Jadi kesimpulannya, bagaimana keadaannya? Ya, dia sekarang tidak punya siapa-siapa. Kayak dulu waktu bersama kamu, dia memikirkan kenangan indah tentang kamu. Dia sebenarnya merasa bersalah. Dan dia juga pengen gitu, pengen kembali lagi lah, pengen ngulang gitu dari awal. Tapi ada tapinya nih, dia juga bingung mau mulai dari mana karena kamunya udah terlanjur ngejauh dari dia. Dan sekarang dia berusaha buat meredam emosi-emosi negatif yang ada dalam dia. Padahal sebenarnya nggak perlu diredam, cukup dikendalikan. Yuk kita lihat oracle-nya. Aku belum pernah lihat kartu ini sebelumnya. Ini juga belum. Oke. Kartu oracle pertama ada The Clock of Chris. In the school of humanity you reside on the king's throne. Ini kalian bisa baca ya. Oke, untuk oracle yang ini aku cuman bisa bilang doakan saja dia, semoga dia cepat kembali kalau memang dia jodoh kalian. Karena di sini keadaan dia juga udah kacau banget. Dia udah merasa bersalah, dia bingung juga kamu kemana gitu. Sama yang ini ada I surf on the uprising wave of love. I was raw, I was cooked, and I was burned. Ya, seperti kata kartu tadi, dia sedang berusaha untuk melawan sendiri emosi yang ada dalam diri dia, padahal ada baiknya memang gak dilawan, diterima dulu baru dikendalikan. Oke, aku bisa nangkep di sini, aku bisa coba untuk artiin di sini kalau ya ini berhubungan dengan karma di masa lalu dia yang harus dia tebus sebelum dia menyelesaikan hidupnya, menyelesaikan agar hidup dia tuh jadi lebih baik. Jadi dia ada utang karma lah intinya sama kamu dulu. Dia ada utang karma sama kamu, makanya ketika dia melakukan kesalahan sama kamu tuh dia benar-benar kayak menyesal banget dan pengen lagi balik lagi dari awal, tapi karena kamunya yang udah berusaha menutup akses atau memutuskan karma dari dia pada akhirnya berusaha untuk meredam sisi gelap dia, padahal seharusnya diterima dulu baru dikendalikan, bukan ditekan emosinya. Emang dia ditekan emosi juga karena beberapa faktor.
faktornya hanya dia yang tahu, tapi ini juga membuat keadaan dia itu tidak seimbang sih, gitu. Oke, aku rasa itu dulu. Jadi kesimpulannya untuk file 2, dia menyesal. Keadaannya ya, dia sedang berusaha untuk bukan mengendalikan, malah meredam sisi gelapnya, melawan sisi gelapnya. Ya, doakan saja ya dia, semoga dia cepat sembuh. Semoga dia kembali lagi dengan kalian dan dia benar-benar meminta maaf secara baik dan benar, secara tulus juga, bukan cuman karena shut up biar orang itu seneng, enggak. Dia memang agak tinggi hati di sini, nggak mau minta maaf kalau dia merasa nggak salah. Minta maafnya cuman supaya orang itu nggak pergi dari dia, padahal sebenarnya minta maaf itu kan harus tulus ya, dan jangan diulangi lagi, bukan cuman minta maaf asal cangkem aja alias mulut. Oke, aku mau lanjut ya ke file nomor 3. Hey, file nomor 3, ini bacaan kalian. Ada 4 sword, 4 sword, 4 tongkat. Tadi kayaknya aku file 2 salah sebut deh, tapi nanti ada di subtitle ya, nanti bisa diralat. Oke. Oh, ada Guardian of Cups. Ini jangan-jangan kisahnya lanjutan lagi. Oke, ada Four of Wands. Bagaimana keadaan dia? Ya, dia tidak merasa bersalah dan senang-senang saja. Tapi dia sebenarnya juga kepikiran. Cuma karena dia merasa dia itu sudah mendapat keadilan dan kamu dianggap jungkir balik tanpa ada dia, jadinya dia kegeeran sendiri sebenarnya. Tapi keadaannya di Five of Pentacles, dia juga lagi sulit baik secara emosi maupun ekonomi, sama Seven of Pentacles. Awalnya dia berusaha untuk menata kehidupan baru tanpa kamu, tapi ternyata nggak bisa juga. Dia hanya menutupi keadaan yang sebenarnya dengan berpura-pura bahagia dan menjadi orang atau sosok yang bisa diakui, yang berharap sebenarnya, bukan bisa, berharap diakui oleh orang lain dan bisa diakui sebagai kesayangan. Padahal kemampuannya dalam mengelola emosi aja juga masih harus belajar. Waktu dia menyakiti kamu, dia yang merasa kamulah penjahatnya, dia yang jadi keset. Ini agak mirip nih sama file nomor 1. Padahal sebenarnya kamulah yang jadi keset, dan dia pergi ninggalin kamu juga tanpa ada rasa bersalah, malah menjadikan cerita kamu senjata kepada orang lain. Tapi ketika orang lain tahu kejadian sebenarnya, justru dialah yang menderita sendiri, karena apa yang dia ucapkan itu sebenarnya tidak benar. Yuk kita lihat.
Oracle-nya aku juga belum pernah lihat Oracle yang ini. Nanti kita lihat ya belakangnya apa. Ini udah pernah lihat ini. Kayaknya Hands of Fatimah deh. Kita coba ya. Lihat ya. Oke, untuk yang ini kita buka belakangnya. Tuh. Define this content. Winter falls upon us, so spring can bring new growth. Nah, ini. Oke. Oh, di sini bisa dilihat ya, dia lagi berusaha untuk diakui orang-orang kalau dia tidak bersalah gitu. Saya nggak tahu nih orang-orang mana yang dimaksud, mungkin juga orang-orang yang kamu kenal juga. Ya kan, Hand of Fatimah. I can never believe you. You are my everything. Dia masih percaya kalau banyak orang yang berpihak sama dia. Dia percaya kalau orang lain tidak akan meninggalkan dia asalkan dia melakukan kemauan orang-orang tersebut. Padahal itu hanya menyusahkan diri dia sendiri. Kalau kalian khawatir dengan masa depannya, kalian mungkin bisa kirim surat ke dia. Ya dicoba aja, mungkin alamatnya masih berlaku karena nggak mungkin orang pindah secepat itu kan. Apalagi ada banyak kenangan di tempat tersebut. Nggak mungkin tiba-tiba hanya karena kejadian kalian berantem, kalian merasa tersakiti satu sama lain, dia tiba-tiba pindah. Itu kayaknya nggak mungkin banget sih. Kecuali kalau memang dia ekonominya mapan. Karena kalau lihat di sini ekonominya juga lagi nggak bagus, lagi sulit juga, lagi ngepres banget, boro-boro mikir rumah pindah. Dia sendiri aja masih kesusahan dalam keadaan dia. Mungkin orang ini atau sosok ini bisa jadi ya sudah berkeluarga. Mungkin ini adalah teman kalian. Ya, teman kalian. Yang kalian sebenarnya awalnya itu saling mendukung. Tapi entah karena apa dia itu memutuskan untuk pergi tanpa kata. Sekalinya berkata malah jadi senjata cerita kita. Itu kalau emang kalian punya masalah kayak gitu, sebaiknya sih pilih teman itu selektif ya. Bukan kamu yang gak dipilih teman. Bukan teman yang baik itu namanya. Bukan teman yang baik kalau cerita kita jadi senjata dengan alasan untuk pergi. Padahal itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Apalagi kalau sampai fitnah dan ada rencana tidak baik. Dan pada akhirnya dia juga ya ada periode karma sih yang akan membuat dia pun harus menebus sadar atau tidak sadar. Mau atau tidak mau. Oke, saya rasa itu dulu. Untuk file 3, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.